warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita sampai pada hadis yang ke-15, Al-Hadithul Khamis Ashar, hadis yang ke-15. Al-Imam meletakkan hadis apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Telah berlalu terjemah atau biografi dari Abu Hurairah. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi Al-Yamani. Beliau seorang sahabat dari negeri Yaman dan bermarga Ad-Daws. Dan konon nama Abdurrahman adalah pemberian dari Rasulullah SAW, karena nama yang sebelumnya adalah mengandung kesyirikan, yaitu bernama Abdus Syams, hamba matahari. Lalu Nabi menggantinya bal anta Abdurrahman, bal anta Abdurrahman. Sementara nama bapaknya berselisih pendapat banyak para ahli, para ahli sejarah tentang siapa nama bapaknya Abu Hurairah. Tapi jumhur menyatakan bin Sakhrin, Sakhr, Sakhr, ya, Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi. Beliau seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW.
dengan istilah ilmu hadis al-mukthir, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang sekitar 5.000-an hadis, ya 5.000-an hadis. Sementara ada riwayat yang beredar tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sebenarnya Abu Hurairah tidak meriwayatkan 5.000 saja, 5.000-an saja. Bahkan kalau seandainya diumpamakan dengan karung, yang disampaikan oleh Abu Hurairah hanya satu karung, yang karungnya disimpan, karung yang lain disimpan, dan khawatir dibunuh. Wallahu a'lam, riwayat ini perlu diperiksa, ya, perlu diperiksa. Kemudian kelompok yang paling benci dengan Abu Hurairah adalah Syiah. Syiah termasuk orang yang paling membenci sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya mereka juga ada sebuah kitab yang memfitnah Abu Hurairah. Karena bila difitnah Abu Hurairah, maka banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyerang mereka itu batal, artinya tidak berguna. Makanya diserang Abu Hurairah, dibenci habis-habisan oleh Syiah, ya. Dan Abu Hurairah pernah menjadi amir Bahrain, atas perintah dari Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Atas perintah dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini sekilas dari biografi Abu Hurairah. Al-Imam mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Lam di sini lamul amr. Lamul amr yattasilu bil mudhari'. Lam amr yang bersambung dengan fi'il mudhari'. Falyaqul khairan. Dan lamul amr ini menjazm, ya, menjazm fi'il falyaqul, makanya lamnya disukun. Falyaqul khairan aw liyasmut. Liyasmut juga sama, lam di sini bukan lam li ta'lil tapi lamul amr. Aw liyasmut, atau hendaknya ia diam, berkata baik atau diam, berkata baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu.
Dan siapa saja yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Falyukrim, maka hendaklah ia memuliakan jarahu, tetangganya. Memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang tentunya di dalam sahih beliau di nomor hadis 6018 6018. Sementara Imam Muslim di nomor hadis 47. Di nomor hadis 47. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini untuk menunjukkan bahwa perkara setelahnya atau perbuatan setelahnya termasuk khisalul iman. Al-khisalu minal iman. Khisal, perkara-perkara bagian daripada keimanan. Bagian daripada keimanan. Ini menunjukkan bahwa tindakan manusia atau perbuatan manusia, apalagi terkait dengan agama, amalan manusia, ini sangat berhubungan dengan keimanan. Ini sangat berhubungan dengan keimanan. Perbuatan manusia mempengaruhi keimanan. Sementara keimanan itu berada di dalam hati. Dan kaidah ini atau usul ini bantahan terhadap golongan atau kelompok Murji'ah yang mengatakan bahwa iman itu hanya al-qalb, iman itu hanya di hati, dan perbuatan tidak berpengaruh dengan keimanan. Ini Murji'ah. Atau iman itu hanya sekedar qaul, perkataan, tidak ada kaitannya dengan perbuatan. Fahada al-Murji'ah. Maka ini Murji'ah. Jadi iman itu hanya di hati atau hanya di perkataan, sementara perbuatan sama sekali tidak ada kaitannya dengan keimanan. Ini keyakinan atau usul daripada Al-Murji'ah. Apakah kelompok ini masih ada? Naam. Pemikiran-pemikiran seperti ini masih ada. Sehingga mereka tidak mempermasalahkan tentang perbuatan manusia. Ya, tentang perbuatan manusia. Sehingga mereka mengatakan nanti mereka muslim, mereka beriman. Tidak usah bicara tentang perbuatannya. Hada Murji'ah.
Kemudian juga statement dari akhwat, para wanita yang enggan untuk berjilbab. Ketika ditegur mereka, mengapa Anda atau anti tidak berjilbab? Jilbab itu tidak penting, yang penting hatinya. Jilbabin dulu hatinya, katanya gitu. Fahadal qaul murji'ah. Wanita-wanita seperti ini banyak. Ketika diperintah atau mungkin ditegur, mengapa tidak berjilbab? Ya, saya tidak berjilbab, saya ingin menjilbabkan hati saya dulu. Meskipun kita tidak tahu bagaimana bentuknya jilbab hati. Nah, ini qaul murji'ah. Ini tersebar di kalangan akhwat. Ya, yang penting, atau sebagian kita menyatakan jangan lihat perbuatannya, yang penting hatinya. Ya, jangan lihat perbuatannya, jangan lihat tampaknya, lihat hatinya. Nah, ini untuk memisahkan antara hati dengan perbuatan. Padahal perbuatan itu adalah merupakan bagian daripada cerminan hati, sangat erat kaitannya. Bahkan Nabi pun mengatakan demikian, hati itu anil badan. Hati itu anil, penguasa daripada badan, penguasa tubuh, penguasa jasad, itu hati. Penguasa jasad atau tubuh itu adalah hati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatun idza salahat salahal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasad kulluh. Ini akan ada, kalau tidak salah sudah dibaca belum hadisnya dalam Arba'in An-Nawawiyah. Ya, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada mudghah, segumpal daging. Apabila daging ini baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Apabila segumpal daging ini buruk, maka seluruh tubuh adalah menjadi buruk, fasad, rusak. Kemudian Nabi mengatakan apa? Ala wahya al-qalb. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Sepakat para ahli hadis dan para ulama berdasarkan dengan hadis ini menyatakan bahwa al-qalbu amirul badan. Hati itu adalah penguasanya badan. Menunjukkan bahwa sangat keterkaitan kuat, ada hubungan yang sangat kuat antara hati dengan badan. Bahkan juga di antara ahli ilmu mengatakan, kalau ingin memeriksa sakit yang ada di badan, periksa hatinya. Apa yang ada di dalam hatinya sehingga bisa menyakiti badannya. Karena apabila segumpal darah ini baik, hati menjadi, badan menjadi sehat, baik. Kalau segumpal darah ini rusak, maka badan akan menjadi rusak atau menjadi sakit. Sangat keterkaitan, ada keterkaitan sangat kuat penyakit yang ada di badan itu dengan apa yang ada di dalam hati. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak terpisah perbuatan manusia atau jasad manusia, badan manusia dengan hati, tidak bisa terpisah apa yang ada di dalam hati. Sehingga dikatakan di sini semua perbuatan yang disebutkan oleh Nabi di sini, ya, tentang al-qaul, tentang pembicaraan, bicara baik atau diam, atau tentang memuliakan tetangga, atau tentang
memuliakan tamu, ini sangat erat keterkaitannya dengan iman. Maka dikatakan min khisalil iman. Semua ini al-qaul, kemudian al-ikramul jar, wal ikramut tuyuf, ini merupakan bagian daripada khisalul iman, perkara-perkara keimanan. Namun ya Allah, bila seorang muslim yang dia mengabaikan sabda Nabi ini, artinya dia tidak berpikir terlebih dahulu di dalam berkata, seenaknya ia bicara, ya, tidak berbicara baik, atau dia menyia-nyiakan tetangganya, tidak menghormati tetangganya, bahkan kejam dengan tetangganya, atau dia tidak menghormati tamunya, datang tamu dibiarkan begitu saja. Ini semuanya menciderai keimanan, tapi hanya pada batas menghilangkan kesempurnaannya saja. Imannya tidak sempurna. Oleh karena itu ditafsirkan oleh para ulama, yakni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ay min kamalil iman wal yawmil akhir, min kamalil iman billahi wal yawmil akhir kada wa kada, termasuk dari kesempurnaan iman terhadap Allah dan hari akhir, maka demikian. Jadi termasuk hanya kesempurnaan. Maka orang yang tidak bisa berbicara baik, imannya berkurang atau imannya tidak sempurna. Orang yang tidak menghormati tetangganya, imannya tidak sempurna atau imannya berkurang. Orang yang tidak menghormati tamunya, imannya berkurang. Ya, imannya berkurang. Jadi ini bukan penafian keimanan sehingga orang yang tidak demikian bisa kufur, tidak langsung dikufurkan, kecuali kalau ia menentang syariat ini, menentang sabda Nabi ini, tidak mau mendengarkan sabda Nabi ini, dan menganggap sabda ini mitos, maka dia kufur. Kufurnya bukan karena dia tidak melakukan ini, tapi kufurnya penentangan terhadap syariat, penentangan terhadap sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini dikufurkan. Kafir kharijun min billah, kafir keluar dari agama. Nah, ini usul ya, harus dipahami. Usul di dalam memahami hadis. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Mawdu'ul hadis, tema atau pembahasan hadis ini, adalah bayanu ba'dil adab allati hiya min khisalil iman wajibah. Ini dikatakan oleh Syekh Salim bin Eid al-Hilali hafizahullah ta'ala. Di mawdu'ul hadis bayanu ba'dil adab, penjelasan sebagian adab-adab allati hiya min khisalil iman al-wajibah, yang mana ia termasuk perkara-perkara keimanan yang wajib. Perkara-perkara keimanan yang wajib, artinya perkara-perkara perbuatan yang mempengaruhi keimanan, perbuatan yang wajib yang mempengaruhi keimanan. Di antaranya adalah yang pertama as-sukut. As-sukutu 'anil syarr wa ida'atuhu wa nashruhu. Di antara adab dan akhlak bagi setiap muslim yang mana ini mempengaruhi keimanan, yaitu diam. Sukut, falyaqul khairan, maka hendaklah ia berkata baik. Au yasmut, bermakna sukut, atau
diam. Berkata baik atau dia diam, ini mempengaruhi keimanan. Ini sangat mempengaruhi keimanan. Dan dikaitkan dengan keimanan menunjukkan atas akhlak ini wajib dimiliki oleh setiap muslim. Akhlak ini, kalau bahasa kita ini nggak sekate-kate gitu ya, nggak sembarangan bicara. Kalau bicara itu harus dipikir terlebih dahulu. Jangan seenaknya ngomong, ya. Nah, ini akhlak yang mempengaruhi keimanan. Akhlak ini wajib bagi atau dimiliki oleh setiap muslim. Berbicaranya yang baik. Jangan berbicara kotor. Tidak boleh berbicara kotor, keji, kejam, menyakiti sesama muslim. Tidak memaki, mencaci sesama muslim, atau menyebarkan berita buruk dengan lisannya. Ini juga termasuk yakni bicara yang buruk, menyebarkan keburukan temannya, menyebarkan aib temannya, atau mengadakan atau melakukan adu domba, namimah, atau dia berghibah. Fahadha qaulus syarr, ini perkataan-perkataan yang buruk. Lebih baik diam daripada menggibah. Lebih baik diam daripada namimah. Ya. Lebih baik diam daripada mencaci atau memaki saudaranya, atau menebarkan kebohongan, ikut memberitakan berita kebohongan. Ini juga termasuk qaul yang sangat mempengaruhi keimanan. Maka as-sukut, diam dalam hal ini adalah termasuk akhlakul karimah al-wajibah lil muslim. Akhlak yang mulia yang dimiliki oleh setiap muslim. Diam atau tidak berbicara buruk, tidak berbicara buruk dan tidak menebarkan keburukan. Ya. Kapan diam itu dilarang? Ya, jadi hukum asalnya diam itu bagian daripada keimanan. Tapi kapan atau bisa diam itu dilarang? Ya, kapan diam itu dilarang? Ketika melihat kemungkaran dan ia mampu untuk mengingkarinya, maka tidak boleh diam. Saya ulangi, kapan diam itu dilarang? Ya, kapan diam itu dilarang? Ketika seorang muslim melihat kemungkaran dan dia mampu untuk mengingkarinya dengan tangannya atau dengan lisannya. Ya, dengan tangan atau dengan lisannya. Kalau mengingkari dengan hati, setiap muslim bisa. Hatta orang yang bodoh sekalipun dia bisa mengingkari dengan hati. Tapi tidak semua muslim yang mampu mengingkari dengan tangan ketika melihat kemungkaran, atau yang mampu mengingkari dengan lisan ketika ia melihat kemungkaran. Maka dilarang diam ketika seorang muslim dan dia mampu untuk melakukannya, diam terhadap kemungkaran. Bila tidak mampu, maka lebih baik diam. Maka diam lebih baik dan dia ingkari dengan hati. Ini dengan catatan bila dia tidak mampu untuk mengingkarinya. Karena kebanyakan kaum muslimin ya banyak tidak mampu mengingkari kemungkaran yang ada, apalagi di akhir zaman ini yang begitu dahsyatnya ya terhadap
kemungkaran. Akhlak yang kedua yaitu ikramu al-jar, memuliakan tetangga. Ini juga bagian daripada keimanan, sangat-sangat mempengaruhi keimanan, sangat-sangat mempengaruhi keimanan. Ikramul jar bi'ita'ihi haqqahu wal insaf 'an adhan. Ini memuliakan tetangga dengan memberikan hak mereka dan menahan diri dari gangguannya atau dari mengganggunya. Tidak boleh kita mengganggu tetangga kita. Ya. Mungkin ada soal, gimana kalau mereka mengganggu kita duluan? Jangan dibalas. Ya, jangan dibalas. Tidak bisa kita membalas kemungkaran dengan kemungkaran. Tidak bisa, tidak boleh. Tidak boleh kita membalas kemungkaran dengan kemungkaran. Membalas kemungkaran itu dengan ma'ruf. Membalas kemungkaran itu dengan ma'ruf, dengan kebaikan, bukan dengan kemungkaran. Kalau seandainya tetangga kita mengganggu kita, kemudian kita balas dengan mengganggu mereka, ini membalas kemungkaran dengan kemungkaran. Ini membalas kemungkaran dengan kemungkaran. Mungkin di antara kita ada yang mengalami seperti ini ya. Punya tetangga kok rese banget gitu kan. Yang enggak tangannya, yang enggak mulutnya rese ini. Selalu mengganggu. Lalu apakah kita balas gangguannya? Jangan. Kalau kita balas, kita tidak ada bedanya dengan dia. Ini membalas kemungkaran dengan kemungkaran. Terkadang sebagian kita tidak ada yang tidak tahan. Nggak tahan, saya diam saja, diginikan diam saja, nggak tahan. Sabar. Ini dalam rangka menghormati tetangga. Tetangga kita buruk, jangan kita balas dengan keburukan. Tidak ada bedanya kita dengan dia. Ya, tidak ada bedanya dengan dia. Lalu apakah diam dalam artian sabar, enggak melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Lakukan, tapi dengan sesuai yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingkari kemungkaran mereka dengan ma'ruf. Kalau kita sanggup untuk berbicara padanya dengan baik, faliyaqul khairan, maka lakukan. Beri nasihat. Kalau dia muslim, gunakan akhlak muslim, bagaimana Islam mengajarkan dalam berbuat baik terhadap tetangga. Mungkin dia belum tahu bagaimana Islam atau Nabi SAW mengajarkan untuk berbuat baik pada tetangga. Belum tahu. Ajarkan. Kalau kita sudah mengetahuinya. Ya, kalau kita tidak mengetahuinya. Kalau seandainya tidak sanggup, dia sabar dalam menahan bahwa itu gangguannya. Kalau sudah sampai melampaui batas, tidak tahan, ya udah pindah, cari tetangga yang baik. Pindah. Faliyaqul khairan aw pindah. Ya. Dari sini juga para ulama memberikan arahan kepada kita, kalau seandainya kita ingin mencari rumah, ya, lihat tetangganya. Apakah tetangga kita nanti yang akan kita tempati itu dia baik atau tidak? Karena terkait dengan kehidupan kita sehari-hari tetangga ini. Hatta mungkin tetangga kita itu saudara, ya saudara, entah sepupu, atau mungkin dia paman, atau mungkin dia saudara kandung, kakak atau adik. Bahkan disebutkan di sini oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, ya, fa in kana musliman qariban, apa saya sebutkan dulu, tetangga itu ada 3 macam.
Yang pertama, keluarga terdekat dan dia muslim, atau muslim keluarga terdekat. Ya, keluarga terdekat muslim. Yang kedua, muslim saja dan tidak ada hubungan darah atau keluarga. Yang ketiga, tetangga kita kafir, baik ahlul kitab maupun musyriki. Ahlul kitab maupun musyriki. Nah, pada tetangga-tetangga ini muslim dan dia keluarga terdekat, atau muslim saja atau dia kafir, Islam mengajarkan bagaimana memberikan hak mereka. Kalau tetangga kita dia muslim, tetangga kita adalah dia muslim dan dia keluarga juga. Tetangga kita mungkin adik kita, atau kakak kita kandung, atau mungkin kakak angkat, atau sepupu, masih ada hubungan kerabat, satu nenek, atau satu ibu, satu orang tua, ada hubungan kerabat. Maka mereka memiliki 3 hak dari kita yang wajib kita tunaikan. Maka mereka muslim dan ada hubungan keluarga terdekat, ada 3 hak. Yang pertama, hak tetangga. Hak tetangga. Ya, artinya hak tetangga ya kita harus berbuat baik pada mereka, berbagi dengan mereka, berucap baik dengan mereka. Hubungan tidak boleh hancur dengan mereka. Hak tetangga. Yang kedua, hak Islam. Yang kedua, hak Islam. Yang Nabi SAW bersabda, hakul muslimi ala muslimin sittun. Hak muslim dengan muslim ada 6 disebutkan di sana. Lihat hadisnya dalam Bukhari dan Muslim. Ada 6, termasuk diantaranya mengucapkan salam, bila diundang dia harus datang, dan seterusnya. Ada 6. Itu hak Islam. Yang ketiga, hak kerabat. Al-qarabah. Hak kerabat. Ini bila tetangga kita muslim dan masih ada hubungan keluarga. Dan kita muslim dan masih ada hubungan keluarga, mereka mendapatkan 3 hak ini dari kita. Wajib kita menunaikan 3 hak ini kepada mereka. Dia sebagai tetangga, dia sebagai muslim, dan dia sebagai keluarga terdekat. Yang kedua, jika tetangga kita muslim saja, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan darah, tidak ada qarabah, hubungan terdekat, keluarga terdekat, tidak ada, muslim saja dia, maka dia mendapatkan 2 hak dari kita. Dia mendapatkan 2 hak dari kita. Wajib kita menunaikan 2 hak kepada mereka. Yang pertama, hakul Islam. Yang pertama, hak Islam. Yang kedua, hak tetangga. Artinya kita memuliakan mereka, tidak boleh berbuat buruk terhadap mereka, dan seterusnya. Hak tetangga. Yang ketiga, kalau tetangga kita itu kafir. Kalau tetangga kita itu kafir, baik dia ahli kitab maupun musyriki. Ahli kitab ya Yahudi, atau mungkin dia Nasrani, Katolik, Protestan, dan yang semisalnya, ya, atau dia musyrikin. Musyrikin kalau di kita mungkin Buddha atau Hindu, atau yang semisal mereka musyrikin. Maka mereka hanya mendapatkan 1 hak. Itu apa? Hak tetangga. Dia tidak mendapatkan hak Islam dan juga tidak mendapatkan hak qarabah, keluarga terdekat. Hanya mendapatkan 1 hak, yaitu hak tetangga. Maka hak tetangga itu ya seperti yang disebutkan oleh Nabi ini. Ya, fal yukrim jarahu, muliakan tetangganya. Ini memuliakan tetangga beda dengan memuliakan
manusia atau dia sebagai kafir. Tidak, kita kafir tidak dimuliakan karena Allah sendiri yang menghinakan mereka. Ya, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah menghinakan mereka. Kita tidak boleh memuliakan mereka. Tapi kalau dia tetangga kita gimana? Muliakan dia sebagai tetangga, bukan sebagai agamanya kafir, bukan. Karena dibedakan antara Islam membedakan antara dia sebagai tetangga atau dia sebagai memiliki agama yang kafir. Tetangga kita siapapun mereka wajib kita muliakan. Soal bagaimana kalau tetangga kita perampok? Muliakan, tunaikan akhlak kita kepada mereka dengan muliakan tetangga. Kita tidak setuju dengan perbuatannya, merampoknya atau pembegalnya atau apapun keburukan yang mereka lakukan. Kita tidak setuju dengan itu. Tapi ketika dia menjadi tetangga kita, kita berikan hak tetangga kepada mereka. Muliakan mereka. Tidak boleh mengganggu mereka kecuali dengan hak Islam. Ya, nah termasuk hak Islam ya berikan tetangga karena dia tetangga kita. Nabi sangat memuliakan tetangganya, bahkan tetangganya Yahudi pun dimuliakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yahudi kafir dimuliakan tetangganya oleh Nabi, bukan karena dia beragama Yahudi, tapi dia sebagai tetangga Nabi. Demikian juga kita memuliakan tetangga bukan karena dia kafir, bukan karena dia mungkin akhlaknya buruk atau dia perampok atau mungkin dia musyrik, bukan. Tapi kita muliakan mereka karena dia tetangga kita. Karena dia tetangga kita, tetap muliakan mereka. Jangan ada sentimen kepada tetangga, karena sebagian kita itu sentimennya seperti itu. Ketika ingin berbagi, oh jangan ini kafir, anak dia muslim, masalah yang jauh diberi sementara tetangganya di kafir ini ditinggalkan. Ini salah, bukan akhlak Islam. Yang berhak untuk ditunaikan tetangga adalah yang paling dekat pintunya dengan kita. Itu yang lebih utama untuk dimuliakan. Terlepas dia muslim atau kafir, dia berakhlak buruk atau baik, dia perampok atau mungkin dia kiai, muliakan tetangga yang paling dekat pintunya. Jadi ketika memuliakan tetangga, kita tidak melihat siapa dia, tidak. Kita melihat Islam mengajarkan untuk memuliakan tetangga, tidak melihat dari status orang yang bertetangga dengan kita, tidak. Maka ketika ingin berbagi dengan tetangga, muliakan tetangga yang lebih dekat pintunya, siapapun dia, meskipun yang ada yang muslim di sana. Ya, tetangga kita kafir, jelas kafir, kita tahu bagaimana perbuatan dia kafir, entah mungkin Nasrani atau mungkin dia musyrik. Sementara ada beberapa rumah dari kita, mungkin 3 atau 5 rumah, dia muslim. Maka yang lebih dimuliakan yang mana? Ini tetangga yang dekat pintunya. Yang muslim diduakan, iya, karena dia agak jauh. Karena kita menunaikan hak tetangga, bukan hak muslim. Kalau hak muslim dia yang lebih berhak, tapi hak tetangga ini pintu yang lebih dekat dengan kita yang lebih hak untuk mendapatkan hak tetangga dari kita. Bisa dipahami ya? Jangan sentimen, sebagian kita sentimen tentang kita kafir diabaikan, tidak dihormati. Jangan. Ini juga berlaku dari sebagian ikhwan juga seperti itu terkadang. Yang sini sufi atau mungkin ahli bid'ah, yang sana salaf, wah itu mengabaikan yang ini, yang di sana lebih dididikan. Jangan. Tetangga itu meskipun dia mungkin ahli bid'ah, tetap muliakan. Dan ini akhlak yang terkadang ketika kita menunaikan akhlak ini, mereka melihat sehingga mereka tertarik dengan dakwah kita atau ingin mengetahui sampai di mana ilmu yang kita pelajari tentang Islam. Tidak sedikit orang-orang yang dia mendapatkan hidayah disebabkan karena akhlak yang dimiliki oleh orang-orang yang di dekatnya. Dia mendapatkan hidayah.
Ya, ini perlu diperhatikan karena sebagian kita tidak mengerti tentang bagaimana bersikap terhadap tetangga. Ya, nah, ini yang kedua yang dibahas dalam hadis ini. Yang ketiga, ikramul dhuyuf, memuliakan tamu. Ya, memuliakan tamu ini juga bagian daripada keimanan. Mungkin yang jadi permasalahan adalah apa sih definisi tamu itu? Apa definisi tamu? Definisi tamu itu adalah orang yang datang ke rumah kita dan ia untuk rumah kita melakukan perjalanan jauh. Yang ketiga, dia tidak tinggal di tempat kita, atau dia tidak kita jarang ya, karena memang dia tamu, jarang ke rumah kita. Kalau orang yang biasa keluar masuk mungkin apa ya satu daerah, tapi dia keluar masuk sering gitu ya, sudah bukan tamu lagi, karena tamu batasannya adalah 3 hari. Kalau sebulan 2 bulan bukan tamu lagi, memang dia mau tinggal gitu, mau ngetem di situ, manggon, ya. Kalau sudah lebih daripada 3 hari sudah bukan tamu. Tapi bukan ketika bukan tamu juga nggak kita hormati lagi, bukan. Ya, kalau dia muslim ya dia mendapatkan hak muslim. Kalau dia tetangga kita ya dia mendapatkan hak tetangga. Mungkin dia orang jauh tapi dia tinggal di sebelah kita. Hanya untuk sementara, paling cuma sebulan, 2 bulan, ya dia mendapatkan hak tetangga. Ya, mendapatkan hak tetangga. Tapi kalau dia baru datang, sudah bertamu dengan kita, ingin ada keperluan di sana dan ingin menginap atau ingin mencari penginapan dan sebagainya, ya di awal-awal dia datang itu tamu, maka wajib bagi kita menghormatinya, melayaninya. Dan itu ganjarannya besar, ya, ganjarannya besar menghormati tamu. Keluarkan apa yang kita miliki untuk melayani mereka, ya, untuk melayani mereka. Nah, ikramut dhuyuf disebutkan oleh Syekh Syarif bin Id al-Hilali, fa idza nazala bika dhaifun wa anta halun bi baladika mustaqirrun bi baitika wa huwa marun wa huwa gharibun muhtajun ila al-qira wal ikram wal bashasha. Jadi memuliakan tamu apabila dia datang ke rumahmu atau dia tinggal di rumahmu, sementara kita ada di sana. Mustaqirrun bi baitika, kita diam di rumah kita, artinya kita mukim, ya. Sementara dia hanya sekedar lewat atau hanya sekedar mampir. Wa huwa gharibun, dan dia itu gharib, asing tinggal di situ. Dia kenalnya hanya kita saja. Muhtajun ilal qira, dan dia membutuhkan bantuan, membutuhkan pelayanan. Wal iqrab wal bashasha, juga membutuhkan penghormatan serta wajah berseri. Jadi ketika menghormati tamu ya wajah kita berseri, meskipun kita punya konflik di keluarga, tapi ketika datang tamu berseri di hadapan mereka, tutupi aib, ya, tutupi aib, berseri di hadapan mereka, memuliakan mereka. Ini hak tamu. Jadi bukan hanya sekedar makanan, penampilan atau mungkin wajah kita di dalam menghormati tamu itu berseri, basyasha, senyum,
dan sembunyikan masalah yang kita mungkin sedang kita hadapi atau mungkin lagi konflik dengan istri kita, dengan anak kita, sembunyikan. Ya, sembunyikan demi menghormati tamu. Jangan ditampakkan. Jangan ditampakkan. Aib itu disembunyikan. Ya. Nah, ini 3 akhlak yang mulia yang diajarkan dalam Islam. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Mujtafadu min hadis, apa yang kita ambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, ilhaqud dhari bil jari qawlan aw fi'lan munafin li kamalil iman. yakni menampakkan kemudaratan atau melakukan kemudaratan atau membahayakan tetangga, memudaratkan tetangga, membahayakan tetangga secara perkataan atau perbuatan, munafi likamalil iman, ini menafikan kesempurnaan iman. Mungkin di antara kita ada yang sampai sekarang masih konflik dengan tetangga ya, nggak pernah akur. Dari neneknya sampai buyutnya kecil baru mereka berseteru, nggak ada yang akur. Dari neneknya, bapaknya, anaknya tuh bertengkar, nggak ada yang akur. Ya, apa yang harus dilakukan? Kalau bisa damai, usahakan damai demi menghormati mereka. Wah, dia nggak bisa damai, usahakan. Mungkin dia belum tahu ilmunya bagaimana menghormati tetangga, usaha. Ya perbaiki. Ya Ustaz sudah mentok, gak ada jalan lagi untuk damai. Salah satu atau seorang muslim yang mengetahui ilmunya mencari tempat yang lain, pindah. Karena antum tidak akan bisa mengamalkan akhlak yang mulia ini kalau seandainya tetap antum berseteru dengan tetangga. Dan jangan ini dianggap biasa. Ini dosa. Antum berseteru dengan tetangga terus menerus, bahkan mungkin dari lahir sampai mati. Dosa besar. Ketika meninggal dunia, antum dalam keadaan dosa besar. Imannya berkurang karena tetangga ini bagian daripada iman. Menghormati tetangga adalah bagian daripada iman. Celaka ketika kita meninggal dunia, keimanan kita terus tergerus dengan kita konflik dengan tetangga, terus berseteru dengan tetangga. Iya, karena wajib menghormati tetangga. Ketika sulit sekali didamaikan, ini tetangga memang masya Allah bikin sakit hati dan sulit sekali. Pindah, cari tempat yang aman, cari tetangga yang baik demi mengamalkan akhlak ini. Jadi akhlak yang mulia dan tinggi. Jangan sampai antum dari lahir sampai mati sama tetangga nggak pernah damai. Ya, pindah. Kalau bahasa kita, yang waras ngalah. Yang waras ngalah. Ya kalau sama-sama nggak waras ya silakan. Ya, pindah. Ya Ustaz, saya rumahnya jual. Ya, ini akhlak Islam. Karena setiap hari antum dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sudah seteru dengan tetangga, gak pernah akur dengan tetangga. Dosa besar dosanya. Sehari-harinya antum berdosa dengan tetangga itu. Mau yang seperti itu? Hidup antum penuh dengan dosa. Belum antum menghadapi masalah sendiri, ujian hidup sendiri dari Allah. Ya, untuk meringankan beban, pindah, cari tempat yang aman, cari tempat yang baru, cari tetangga-tetangga yang baik, yang bisa antum mengamalkan untuk memuliakan mereka.
Ya, dan jangan biarkan antum dalam konflik tetangga, jangan. Apalagi antum biasa itu Ustaz, biasa antum terhadap kemungkaran. Ini bukan akhlak salah membiasakan diri terhadap kemungkaran. Ya, jadi jangan memudaratkan mereka. Kalau mereka memudaratkan, tidak dibalas, tidak membalas kemungkaran dengan kemungkaran. Tidak. Ya, balas kemungkaran dengan ma'ruf, dan ini manhaj salaf. Manhaj salafus saleh membalas kemungkaran dengan ma'ruf, membalas bid'ah dengan sunnah, membalas syirik dengan tauhid. Bukan dibalas sebaliknya yang serupa, tidak membalas syirik dengan syirik, bid'ah dengan bid'ah, kemungkaran dengan kemungkaran, tidak seperti itu bukan manhaj salaf yang seperti itu. Iya, Ustaz, kalau kita diam saja mereka tambah ini. Ya, cari solusinya, pindah, cari tempat yang aman. Hijrah. Kalau memang sudah tidak bisa lagi diperbaiki komunikasi antum dengan tetangga, ya, ganti tetangga yang baik. Ganti tetangga yang baik. Kemudian faedah yang kedua, lidhaifi haqqun. Tamu itu punya hak. Banyak di antara kita juga meremehkan tamu. Tamu itu punya hak. Fayanbaghi 'alal muslimi ay yaqriya dhaifahu, maka sepantasnya bagi seorang muslim memuliakan tamunya. Dan ini banyak sekali hadis-hadis yang bagaimana para sahabat mempraktekkan akhlak ini, ya, di dalam memuliakan tamu. Bahkan mereka rela untuk tidak makan hanya untuk sekedar tamunya untuk makan. Apalagi mungkin jumlah makanannya terbatas, dia lebih mendahulukan tamunya daripada diri sendiri. Dan ini akhlak yang mulia. Bahkan dia menyembunyikan kalau dia itu tidak mampu. Dia menyembunyikan kekurangannya. Kekurangan yang seperti yang disembunyikan, apalagi aib yang kita miliki di keluarga. Konflik kita dengan istri, konflik kita dengan anak, itu sembunyikan untuk memuliakan mereka. Jangan tampakkan di hadapan mereka. Mungkin yang jadi permasalahan, Ustaz, sulit sekali kita menyembunyikan karena memang keluarga kita begini dan begitu. Antum terima tamu, bawa tamu ke tempat yang aman, jangan sampai melihat antum. Ketika datang ada tamu, kondisi gak baik, kondisi keluarga saya sedang tidak baik-baik saja. Ajak tamu itu ke tempat yang aman, layani di tempat yang aman, yang tidak melihat aib yang ada di keluarga. Itu cara memuliakan mereka. Kalau memang keluarga antum di rumah tidak bisa dikondisikan, sulit sekali untuk menyembunyikan konfliknya, sulit sekali untuk menyembunyikan aibnya, maka ajak mereka, berikan mereka pelayanan di tempat yang lain, yang antum juga bisa melayani mereka dengan baik. Jangan sampai terlihat. Ini cara di antara cara memuliakan tamu. Cara memuliakan tamu. Kalau seandainya Ustaz tidak bisa, cari tempat juga nggak bisa, nggak mungkin, ya, bilang sama tamu itu, afwan, saya belum bisa melayani hari ini. Coba mungkin di hari yang lain. Bicara yang baik, fadhil khair. Bicara yang baik dengan mereka. Ketika mereka yang bertamu, tapi kondisi rumah kita sulit, ya, untuk dikondisikan, untuk disembunyikan apa yang ada pada rumah kita. Maka bicara sama mereka, tolak mereka dengan baik agar mereka tidak sakit hati. Tolak mereka dengan baik. Menolak mereka untuk bertamu dengan baik ini juga bagian daripada menghormati tamu. Nah, kemudian faedah yang ketiga, al-kalamu imma khairun aw syarrun. Faman 'alima khairan falyaqul ba'da tafakkuri wa tahaqquq. Perkataan itu atau kalam imma khair,
imma syarr. Bisa jadi dia baik, bisa jadi dia buruk. Maka siapa saja yang mengetahui kebaikan, hendaklah ketika berbicara dia berpikir terlebih dahulu ketika berbicara. Ya. Terkadang ikhwah, kita ingin berbicara baik, bicara kita baik, tapi tanpa terasa perkataan kita itu menyakiti saudara kita. Tanpa terasa, tanpa sengaja menyakiti. Nah, ketika ingin bicara, dipikir ini kira-kira, meskipun mungkin yang kita ngomongkan baik, pikir ini kira-kira bicara begini menyakiti atau tidak, menyinggung perasaannya atau tidak. Jadi dipikir. Dan ini perkataan Imam Syafi'i, barang siapa yang ingin berbicara, maka fikirlah terlebih dahulu. Fikir. Ya. Kalau bahasa kita, kalau ngomong jangan asal jeplak gitu. Mikir kalau ngomong. Seenaknya bicara jangan. Meskipun mungkin baik ya, tapi mungkin penyampaiannya menusuk hati. Yang kita sampaikan agama, tapi menusuk hati, menghina yang kita ajak bicara. Ini tidak boleh. Berbicara agama tapi kita menghina, tidak boleh. Ini perkataan yang buruk. Jadi agama dibawa yang buruk. Tapi berbicara dengan baik, berbicara dengan baik. Ya, jangan sembarangan berbicara. Hendaknya ketika berbicara dipikir terlebih dahulu, atau mungkin diteliti. Tahakuk di sini diteliti. Ini perkataan ini baik atau tidak untuk disampaikan kepada dirinya, untuk menasihatinya. Ya. Jangan menetralisir dengan apa nih ya, saya bicara begini, memang saya begini bicaranya gitu. Terkadang menetralisir kata yang menyakitkan lawan bicara. Ya. Nah, ikhwan fillah wa akhwati fillah, azza Allah wa iyyakum. Tadi penafian kalimat man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, di sini penafian nafil kamalil iman. Ini faedah yang berikutnya. Penafian keimanan di sini tentang penafian akhlak ini ya, adalah penafian kamalul iman, kesempurnaan iman. Bukan penafian imanul mutlak, bukan penafian iman secara mutlak, tidak, tapi penafian kamal, kesempurnaan. Maka orang yang tidak berkata baik atau tidak bisa diam dari keburukan kata-katanya, maka keimanannya berkurang. Ya, kesempurnaan imannya berkurang. Orang yang tidak bisa berbuat baik pada tetangganya, maka keimanannya atau kesempurnaan imannya berkurang. Tidak sempurna keimanannya. Orang yang tidak memuliakan tamunya, maka kesempurnaan imannya berkurang atau tidak sempurna keimanannya. Bukan berarti gede banget gitu kan. Pusing. Ya. Apa yang kita lakukan? Falyatul khairan aw liyasmut. Mampu nggak kita mengingkarinya itu? Mampu nggak? Kalau nggak mampu, ya sebut dia. Mampu, datangi, ngomong baik-baik. Dan jangan ketika kita mengingkari malah timbul kemungkaran yang lebih besar. Apa itu? Jadi antum berantem sama mereka. Ya, awalnya ingin mengingkari, nasihati, pulang ke rumah bawa golok. Kan kemungkarannya lebih besar kan? Wa Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.